Halo, perkenalkan nama saya William Franz. Saya akan menjelaskan mengenai produksi enzim protease dan alfa amilase menggunakan bioreaktor terkomputerisasi. Sebelum lanjut ke penjelasan selanjutnya, kita pahami dulu urgensi produksi kedua enzim ini. Alfa amilase dan protease mewakili 70% total penjualan dalam pasar enzim, sehingga produksi enzim ini akan sangat menguntungkan melihat dari jumlah enzim yang diperlukan oleh pasar. Alfa amilase dapat mengkatalisasi pemecahan ikatan pati pada ikatan 1,4 glikosida dan dapat digunakan pula pada substrat lain, seperti maltosa, untuk menghasilkan glukosa. Enzim protease digunakan untuk mengkatalisasi hidrolisis ikatan pepton dengan reaksi yang dapat dilihat di bawah. Terdapat banyak sekali fungsi protease. Sebagai contoh, dapat digunakan dalam industri bir, roti, pengempukan daging, susu, dan sebagainya. Dalam industri daging dapat digunakan untuk memecah ikatan protein pada daging dan membuatnya menjadi lebih empuk dibanding daging yang masih utuh ikatan proteinnya. Untuk enzim amilase juga dapat digunakan dalam beberapa industri seperti bir, tekstil, obat, kertas, dan sebagainya. Dalam industri tekstil dapat digunakan untuk menghilangkan zat pati pada kain kapas. Salah satu bakteri yang digunakan untuk memproduksi kedua enzim ini secara bersamaan adalah Bacillus subtilis 2B26. Bakteri ini memiliki karakter yaitu gram positif, memiliki pH optimum pada 5,5 dan suhu optimum pada 37 derajat Celcius. Dapat menghasilkan protease dan alfa amilase secara ekstraseluler, yang artinya bakteri ini mengeluarkan kedua enzim dari tubuhnya. Hal ini akan memudahkan proses ekstraksi enzim nantinya. Lalu bagaimanakah cara optimalisasi produksi enzim ini? Kita dapat menggunakan bioreaktor. Dikarenakan dengan menggunakan bioreaktor ini, kondisi lingkungan yang memengaruhi produksi pada bakteri dapat diatur dengan mudah, sehingga kondisi lingkungan menjadi tetap optimum. Pada awal produksi biasanya akan dilakukan suatu penelitian terlebih dahulu, kemudian akan dilakukan scale up, sehingga hasil produk yang dihasilkan akan lebih besar. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam scale up, yaitu small culture dengan menggunakan Erlenmeyer yang memiliki volume sekitar 250 mili. Kemudian dilanjutkan dengan benchtop pada skala 250 mili hingga 10 liter, pilot scale yang merupakan transisi dari lab menjadi industri memiliki volume sekitar 10-150 liter, dan industrial reactor yang sudah besar dengan volume ribuan. Dalam bioreaktor, terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan, yaitu fitur monitor untuk mengatur suhu, pH, tekanan, kecepatan pemutaran, dan faktor lingkungan lainnya. Untuk mengatur pH, pada bioreaktor terdapat pompa yang dapat digunakan untuk memompa senyawa yang diperlukan ke dalam tabung bioreaktor. Four blade turbine untuk mengatur agitasi pada bioreaktor sehingga aerasi akan tetap terjalan serta homogenisitas bioreaktor dapat dijaga. Jaket digunakan untuk mengatur suhu pada karakter alfa amilase dan protease pada Bacillus subtilis dengan menggunakan bioreaktor sebagai berikut. Untuk alfa amilase membutuhkan suhu 40 derajat dengan kecepatan agitasi 150 rpm. Untuk menguji kualitasnya dapat digunakan uji DNS. Sedangkan untuk protease membutuhkan suhu 37 derajat dengan kecepatan agitasi 200 rpm. Dapat diuji dengan menggunakan kasein. Lalu bagaimanakah cara memanen enzim yang sudah dihasilkan? Terdapat 4 tahapan yang dapat dilakukan. Filtrasi dan sentrifugasi merupakan metode pretreatment untuk separasi biomasa dengan enzim. Enzim akan terdapat pada supernatan setelah dilakukan sentrifugasi. Isolasi dilakukan untuk menghilangkan pengotor dan dapat digunakan adsorpsi, separasi membran, ekstraksi, dan presipitasi. Purifikasi dilakukan untuk menghasilkan produk yang benar-benar bersih dan mendapatkan produk sebanyak-banyaknya, serta produk dengan kualitas terbaik. Terdapat beberapa parameter yang dapat diukur pada tahapan ini, yaitu purification fault dan yield. Purification fault dapat dicari dengan membagi aktivitas spesifik enzim setelah purifikasi dan aktivitas enzim awal ekstraksi. Proses purifikasi dapat dilakukan dengan kromatografi, ultrafiltrasi, dan aqueous two-phase system. Pada tahapan akhir proses pemanenan,
yaitu dilakukan pengaturan produk sesuai dengan kebutuhan pasar, entah dengan cara kristalisasi, pengeringan, freeze dry, dan lain-lain. Untuk mereview hasil tahapan yang sudah kita bahas tadi, dapat lihat bagian di samping. Dikarenakan enzim yang dihasilkan merupakan produk ekstraseluler, maka kita akan menggunakan tahapan di atas. Pertama, supernatant akan diambil, lalu larutan ini akan diekstrak dan dikonsentrasikan. Hasil dari tahapan ini merupakan produk kotor. Produk ini bisa dilakukan kromatografi, dialisis, distilasi, dan lain-lain untuk mempurifikasikan produk. Selanjutnya, pada tahapan akhir, produk bisa dikristalisasi, dikeringkan, atau di-freeze dry, sesuai dengan keinginan pasar atau karakter pada produk. Sekian penjelasan mengenai produksi enzim protease dan alfa amilase menggunakan bioreaktor terkomputerisasi. Terima kasih sudah menonton video ini.